Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pengertian berbicara. Berbicara adalah menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan melalui ucapan kata-kata atau kalimat. Dalam berbicara, bahasa memang peranan yang sangat vital. Bahasa itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu A. Bahasa arti luas. Dalam hal ini, bahasa dipakai sebagai alat komunikasi yang tidak terbatas pada kata-kata saja, tetapi juga gerak-gerik dan ekspresi wajah. B. Bahasa dalam kata sempit. Dalam arti sempit, bahasa dipahami sebagai hubungan antara suasana dan kata-kata. Bahasa dalam kata sempit mempunyai peranan penting bagi manusia dengan manusia pada abad modern dewasa ini. Dalam berbicara, orang menggunakan bahasa lisan sebagai alat komunikasi. Tujuan berbicara. Terdapat beberapa aspek, diantaranya mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Merupakan bentuk berbicara yang disebabkan oleh dorongan individu berbicara. B. Memberikan respon atau makna. Respon atau makna dalam berbicara sangat penting sebagai tanggapan balasan mengenai apa yang disampaikan oleh pembicara. C. Menghibur orang lain. Berbicara untuk menghibur orang lain bukan berarti pembahasan yang bersifat humoritas yang membuat orang yang mendengarnya menjadi tertawa dan bahagia. D. Menyampaikan informasi kepada orang lain. Informasi merupakan ajakan, pesan, perintah, atau kabar orang lain dengan tujuan untuk makna yang diinformasikan dapat disampaikan dengan baik. E. Membujuk atau mempengaruhi orang lain. Kata bujuk atau mempengaruhi orang lain yang dapat dibayangkan di benak seseorang ialah seseorang sales. Unsur pokok berbicara. Dalam berbicara tentunya diperlukan berbagai unsur agar kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu kegiatan berbicara. Dalam berbicara terdapat beberapa unsur pokok. A. Ada 5 unsur pokok dalam berbicara, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, afek atau pengaruh. Pertama, komunikator adalah sekelompok orang menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan pada orang lain. Kedua, pesan adalah lambang yang bermakna yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. Ketiga, komunikan adalah seseorang atau jumlah orang yang menjadikan saran komunikator ketika ia menyampaikan pesan. Keempat, media adalah sarana atau menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kelima, afek adalah respon atau reaksi dari komunikan ketika menerima pesan dari komunikator. Jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara yang pertama adalah berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bersifat memberitahukan atau melaporkan. Contohnya khutbah atau pemilu. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, diskusi resmi atau formal. Yang kedua, diskusi tidak resmi atau informal.
Ketiga, prosedur Plementher. Format diskusi ini mengatur diskusi di pemerintahan. Yang keempat, debat. Yang pertama, debat Plementher atau majelis. Yang kedua, debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Prinsip berbicara. Yang pertama, prinsip berbicara efektif. Berbicara seperlunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip motivasi memberi dukungan atau dorongan untuk membangkitkan minat berbicara terhadap seseorang kelompok atau umum. Yang ketiga, prinsip perhatian. Prinsip perhatian akan berhasil bila pembicara dapat menarik perhatian para pendengar. Selanjutnya, teknik berbicara di depan umum. Pertama, awali dengan kalimat pembuka. Selalu gunakan kalimat pembuka saat ingin memulai berbicara seperti selamat pagi atau selamat siang. Yang kedua, hilangkan perasaan gugup. Perasaan ini adalah masalah utama yang dihadapi orang yang ingin berbicara. Cara menghilangkan gugup, tampil percaya diri, dan anggap bahwa apa yang kamu sampaikan adalah benar. Yang ketiga, berbicara santai. Berbicaralah dengan pelan dan santai, tapi sesuaikan juga dengan suasana supaya tidak membosankan. Keempat, hindari berbicara gagap. Berbicara gagap bukan karena kita memang gagap, tapi kita terlalu gugup. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Gunakan bahasa yang baik, sopan, santun, dan mudah dimengerti agar tidak terjadi salah paham. Yang keenam, sisipkan humor. Humor adalah pluma membuat informasi menjadi lebih lembut. Ketujuh, time management. Gunakan sebaik mungkin waktu yang telah diberikan. Kedelapan, berbicara dengan jelas. Pembicara harus berbicara dengan jelas supaya tidak terjadi juga kesalahpahaman. Kesembilan, kedelapan, berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas harus dengan Kedelapan, berbicara dengan jelas. Pembicara harus berbicara dengan jelas supaya setiap informasi dapat diterima dengan baik. Kesembilan, kontak mata. Kontak mata sangat penting membangun komunikasi karena lawan bicara kita akan merasa spesial. Kesepuluh, gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh mampu memberikan pasangan atau penegasan pada informasi yang dibentuk. Gunakan bahasa Kesepuluh, gunakan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh mampu memberikan penegasan pada informasi yang ditekankan. Sekian. Terima kasih. Kelima, berbicara yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan, santun, dan dapat diterima oleh pendengar supaya tidak terjadi salah paham. Keenam, sisipkan humor. Humor adalah pelumas yang dapat membuat penyampaian informasi menjadi lebih halus. Ketujuh, time management. Mengatur waktu yang telah ditentukan dengan baik. Kedelapan, berbicara dengan jelas. Pembicara harus berbicara dengan jelas supaya setiap informasi dapat diterima dengan baik. Kesepuluh, gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh mampu memberikan penegasan pada informasi yang sudah ditentukan.